selamat malam, selamat datang di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022, penghargaan tertinggi karya jurnalistik Indonesia yang digelar dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional di Kota Medan, Sumatera Utara 9 Februari 2023 mendatang. Nama tokoh pers nasional ini diabadikan dalam Anugerah Adi Negoro seiring harapan bahwa semangat serta nilai-nilai luhur yang ditanamkan Adi Negoro menjadi teladan bagi seluruh insan pers di tanah air dalam berkarya. Dan tahun ini ada 724 karya jurnalistik yang diterima Persatuan Wartawan Indonesia. Dan yang menarik ada tambahan satu kategori baru yang diperlombakan, yaitu liputan berkedalaman untuk video di media sosial. Dan malam ini kita akan melihat siapa saja nomini dari sejumlah kategori sekaligus sama-sama menyaksikan pembacaan pemenang Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022. Sebelum masuk ke pengumuman nomine Anugerah Adi Negoro 2022, kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Anugerah Adi Negoro, penghargaan tertinggi insan pers tanah air yang diberikan setiap gelaran Hari Pers Nasional sejak 1974, terinspirasi dari kiprah luar biasa Adi Negoro dalam perkembangan pers Indonesia. Lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 14 Agustus 1904, pemilik nama asli Jamaluddin gelar Datwa Marajo ini memakai nama Adi Negoro sebagai nama samaran karena dilarang menulis ketika sekolah di Stovia. Setelah sempat menjadi pembantu tetap di Koran Cahaya Asia, Adi Negoro akhirnya memutuskan keluar dari Stovia untuk melihat jurnalistik di Eropa. Ia menjadi orang Indonesia pertama yang menempuh pendidikan jurnalistik di Jerman. Pada perjalanan inilah Adi Negoro menulis buku Indonesia pertama tentang kisah perjalanan wartawan Indonesia ke luar negeri. Ia pun mendalami geopolitik, kartografi, serta geografi di Jerman dan Belanda sejak tahun 1926 sampai 1930. Ilmu itu ia gunakan untuk menggambarkan pergerakan perang saat Perang Dunia Kedua yang sangat disukai membaca korannya. Atlas pertama berbahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1950 dan Ensiklopedi Umum dalam Bahasa Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1954 adalah sebagian dari karya intelektual Adi Negoro. Atas jasanya yang besar dalam jurnalistik Indonesia, nama Adi Negoro diabadikan sebagai penghargaan tertinggi bagi wartawan Indonesia. Nilai-nilai luhur Adi Negoro dalam jurnalistik Indonesia diharapkan menjadi inspirasi bagi wartawan masa kini. Dan sudah hadir malam hari ini Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Bapak Usman Kansong. Selamat malam Pak Dirjen, terima kasih sudah hadir bersama kami. Kemudian Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal Depari. Pak Atal, selamat malam. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Ketua Dewan Pers Ibu Nini Rahayu. Ibu Nini, terima kasih waktunya malam hari ini. Dan juga Ketua Panitia Tetap Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020-2023 Ibu Rita Srihastuti. Selamat malam Ibu Rita. Malam. Alhamdulillah semuanya sudah hadir bersama kita dan saya akan menyapa juga para nomine Anugerah Adi Negoro 2022 yang sudah bergabung secara daring. Sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam rekan-rekan semua. Tidak sabar ingin mengetahui siapa yang kemudian menjadi pemenang tiap kategori. Tunggu nanti sampai di akhir acara. Baik, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan para narasumber yang sudah hadir di studio saat ini. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, tadi kita melihat informasi awal bagaimana kemudian nilai-nilai luhur Adi Negoro. Kita harapkan bisa menjadi inspirasi bagi insan pers di Indonesia. Tapi Pak Dirjen melihat bagaimana perkembangan media saat ini di Indonesia? Ya, saya kira media di Indonesia dan media dimanapun sekarang menghadapi tantangan dari yang biasa kita sebut disrupsi digital. Nah, dalam disrupsi digital ini platform membentuk
ekosistem bisnis media yang tidak sehat. Sehingga ini menyebabkan kualitas jurnalisme menurun. Contohnya jurnalisme clickbait lah. Jadi platform ini menciptakan ekosistem bisnis bahwa kalau makin banyak berita Anda diklik, maka akan mendapatkan remunerasi atau kompensasi atau apapun namanya begitu. Nah, sehingga media kemudian berlomba-lomba membuat berita yang clickbait. Ini tentu bukan ekosistem bisnis yang baik ya bagi media. Nah, karena itu pemerintah bersama komunitas pers ini sedang menyusun rancangan peraturan presiden yang biasa kita sebut publish right. Tadi pagi kami baru mengirimkan ke presiden izin prakarsa untuk penyusunan publish right itu. Nah, di publish right ini akan kita dorong ya, kita wajibkan platform untuk bekerja sama dengan media di Indonesia untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Jadi dengan Perpres ini kita ingin membentuk satu ekosistem bisnis yang sehat dan setara antara platform dengan media sehingga tercipta jurnalisme berkualitas. Tanpa membentuk ekosistem bisnis yang sehat, ini ibarat kita menanam padi di gurun begitu ya. Nah, karena itu ya harus kita ciptakan dulu ekosistem bisnis yang sehat, yang setara, supaya nanti perlahan-lahan kita bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas. Baik, oke. Artinya tidak hanya individunya saja yang kemudian ditingkatkan kemampuannya, tapi ekosistemnya. Saya nanti akan tanya tanggapan Pak Atal sambil kita melihat dulu untuk nomine, untuk kategori foto, sambil kita lihat siapa saja yang menjadi nomine untuk karya jurnalistik foto Anugerah Adi Negoro 2022. Baik, sambil kita melihat siapa saja yang kemudian menjadi nominenya, saya ke Pak Atal. Pak Atal, tadi menarik yang disampaikan oleh Pak Dirjen, bagaimana kemudian membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Ini yang kemudian penting. Selama ini kita selalu berbicara mengenai meningkatkan kualitas individu insan pers, tapi ternyata ekosistemnya ini terlebih dahulu yang harus dibangun. Tanggapan Pak Atal bagaimana dari Pak? Ya, saya pikir memang harus dibangun ekosistemnya ya. Publisher right ini yang dirancang ini sebenarnya juga melibatkan PW. Saya harapkan segera memang menjadi disahkan oleh Presiden ya Perpres ini. Karena ini akan membantu media-media nasional kita, terutama online ini. Kalau sekarang ini memang kelihatan sekali tidak seimbang ini antara publisher right ini akan membuat bisnis media itu akan seimbang. Artinya gini, kalau Google itu bisa sesuka hati aja mengambil naskah, nggak ada hitungan apapun. Nah, ini yang kita gugat di publisher right ini. Dia harus buat perjanjian gitu ya, supaya ada terjadi bisnis yang setara. Saya kira itu bagus. Nah, saya kira bagus. Oke, baik. Berbicara mengenai disrupsi digital, kita akan kembali lihat untuk nomine kategori siber. Ya. Ini yang kemudian tadi disinggung oleh Pak Dirjen, ada banyak trennya clickbait begitu ya. Tapi apakah benar demikian? Karena kita tahu produk-produk kualitas karya jurnalistik juga luar biasa. Kita lihat nominenya pada malam hari ini. Baik, ini dia dari rekan-rekan.com yang sudah masuk dalam nomine kategori jurnalistik siber. Saya ke Bu Rita karena ini termasuk yang perkembangannya luar biasa, Bu Rita, tapi hanya 3 saja yang kemudian lolos menjadi nomine. Ya, soal keputusan itu memang sepenuhnya juri ya yang menentukan ya. Terus terang memang kategori jurnalistik sibernya paling banyak karena memang sekarang situasinya seperti itu ya. Cetak sudah lari ke siber kebanyakan seperti itu. Tetapi ternyata dari sekian banyak itu yang melihatnya, juri melihatnya mungkin yang inilah yang paling berkualitas, yang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi memang kami tidak bisa membatasi
berapa masing-masing juri memilih. Ada yang mungkin lebih sedikit, ada yang lebih banyak dari jumlah tersebut. Oke, jadi sebenarnya peminatnya cukup banyak, Ya, tapi kemudian ini yang dianggap terbaik dari yang terbaik. Betul. Begitu Bu Rita. Saya sekarang ke Dewan Pers, Bu Nini. Bagaimana melihat tadi yang dijabarkan oleh Pak Dirjen, berusaha masing-masing gitu, insan juga ditingkatkan kualitas, ekosistem juga ditingkatkan. Tapi kita dari Dewan Pers harus mengawal ini semua sehingga memang betul karya-karya yang dihasilkan insan pers ini adalah karya-karya yang bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya clickbait saja. Ya, Dewan Pers tentu ingin memberikan apresiasi ya kepada pemerintah yang membuat langkah cepat untuk merespon rasa keadilan lah antara platform dengan media gitu. Jadi kalau kita selalu bilang begini Mbak, siapa yang bekerja keras, siapa yang menikmati gitu ya. Dan supaya adil maka ini harus equal gitu. Nah, langkah pemerintah mewujudkan ekosistem yang equal yang berujung pada keadilan bagi para pekerja media ya, insan-insan pers yang harus dihargai, memanusiakan mereka ya, karya-karya mereka yang berkualitas harus dihargai gitu. Saya kira itu langkah yang luar biasa dan Dewan Pers pasti akan mendukung itu gitu. Karena itu apa ya, di hilirnya itu kan keadilan buat teman-teman yang sudah bekerja keras. Oke, baik. Karena memang setiap di balik karya jurnalistik ada kerja keras luar biasa. Ada keringat, ada darah, ada air mata loh Mbak. Saya 18 tahun di media memang perjuangan luar biasa untuk ada ancaman, ada intimidasi. kita nanti masih akan bahas di segmen selanjutnya, masih ada sejumlah kategori nanti akan kita bacakan untuk nominenya dan kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan pembacaan nomine Anugerah Adi Negoro 2022 untuk kategori media radio, kategori karikatur, dan kategori terbaru video media sosial. Sesaat lagi. Kembali di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 dan kita masih membacakan nomine untuk sejumlah kategori dan bersama kami juga keempat narasumber masih hadir di studio. Saya juga akan menyapa rekan-rekan nomine yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Terima kasih masih terus bersama kami. Kita akan lanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Sekarang saya ke Pak Atal. Pak Atal, sebelum kita berbicara mengenai tantangan tadi sebelumnya di segmen awal ya sudah kita sebutkan. Tapi makna penghargaan Adi Negoro ini sendiri bagi insan pers seperti apa menurut Pak Atal? Ya, Anugerah Adi Negoro adalah parameter ya kualitas jurnalisme lintas platform. Ini adalah penghargaan yang tidak lekang oleh waktu. Ya. Masih tetap relevan meskipun di era perubahan yang luar biasa ya. Dan zaman yang semakin kesini malah menurut saya semakin kaya kategori ini. Lomba dan metode penjuriannya juga makin bagus. Sehingga ini penghargaan yang makin prestisius ya. Apalagi diumumkan di puncak Hari Pers Nasional nanti tahun 2023. Penghargaan jurnalisme ini akan tetap eksis ke depan. Ya itu maknanya saya kira. Oke, baik. Tetap eksis begitu, kata kuncinya seperti itu. Salah satu kategori yang tetap eksis adalah radio. Kita lihat nominenya, Pak Atal bersama-sama untuk kategori karya jurnalistik radio. Siapa saja yang kemudian menjadi nomine untuk penghargaan Adi Negoro 2022. Ada rekan-rekan dari RRI Gorontalo, Bovendigul, Radio Sonora, kemudian RRI Nukan. Banyak kemudian karya yang dibuat oleh teman-teman dan didaftarkan dan sekarang menjadi nomine. Pak Atal, ada sedikit komentar mengenai nomine untuk kategori radio? Ini hebat-hebat ya. Hebat-hebat. Iya, saya lihat judul-judulnya aja keren nih. Keren nih ya. Tapi tentu saya tidak punya kapasitas untuk memilih. Bukan memilih. Ngelihatnya oke, bagus.
tanah kami Indonesia selamanya. Iya. Ini yang nasionalisnya luar biasa, bertarung nyawa di batas negeri. Baik. Saya kira bagus-bagus. Baik, oke. Kita akan melihat untuk kategori selanjutnya. Banyak kemudian yang ingin kita tanya kepada Bu Rita karena ada beberapa catatan termasuk mengenai kategori yang ini, Bu Rita. Kategori karikatur. Nah, ini menjadi kategori yang kemudian hanya diikuti oleh ataupun masuk nomininya hanya 2 karya saja. Apakah peminatnya begitu minim, Bu Rita? Sebetulnya peminatnya banyak sekali, ya. Tetapi pemahaman tentang yang diharapkan oleh anugerah jurnalistik Adi Negoro ini yang tampaknya belum merata. Jadi kebanyakan masih berpikir bahwa karikatur itu lucu, ya. Padahal tidak sekadar itu. Dia harus juga ada sindiran, ya, sinis. Dan karena di sini kita bicara mengenai jurnalistik, maka tentu ada kaitannya dengan berita yang terbaru. Dan itu tampaknya beberapa terlupakan. Karena itu tidak heran kalau mungkin sedikit yang menjadi atau masuk ke nominasi. Dan di setiap kategori sebenarnya ada kata-kata in-depth, berkedalaman, begitu ya Ibu betul, Rita? seperti yang judulnya adalah liputan berkedalaman, ada in-depth reporting. Jadi, nah ini yang sulit barangkali dari sudut pandang karikatur, agak sulit untuk bisa menerapkan. Atau pemahaman tentang in-depth reporting sendiri itu yang belum merata. Oke, saya ke Dewan Pers. Apakah betul memang kalau Dewan Pers melihat ada laporan-laporan yang masuk, apakah karya-karya jurnalistik kita memang kurang berkedalaman kah? Atau bagaimana? Kalau sekarang ini Kalau kurang. sekarang sih sebetulnya beragam ya. Ada yang bagus begitu ya. Kalau saya katakan semua jelek ya enggak lah ya. Apalagi di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 banyak sekali peserta dan masuk di nomine dan pemenang itu tidak terbantahkan. Jadi masih banyak profesionalisme pers kita yang melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas gitu. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ya, banyak sekali laporan tahun ini saja 2022 kurang lebih 692 ya laporan di mana itu adalah bagian dari gugatan pemberitaan yang oleh pihak-pihak yang dirugikan gitu ya, karena tidak memperhatikan azas praduga tidak bersalah, tidak mentaati kode etik jurnalistik, clickbait yang tadi disampaikan oleh Pak Atal, tidak mengindahkan keberagaman begitu ya, atau substansinya memang mengarah pada isu-isu yang bernuansa ras gitu ya, dan berpotensi memecah belah misalnya, itu kan tidak mengindahkan kode etik. Yang begitu masih ada. Oke. Tapi kita harapkan setiap harinya yang seperti itu kemudian berkurang. Dan itu yang tadi dibilang, kalau dia tidak mendalam, antara lain misalnya narasumbernya nggak berimbang, misalnya. Asal aja gitu. Seakan-akan nggak ada salahnya dia memberitakan ya kepada halayak ramai tanpa ada konfirmasi kepada pihak narasumber. Baik. Semoga Dewan Pers mengawal itu, PWI juga, dan kita bertanggung jawab, insan pers bertanggung jawab terhadap karya jurnalistik kita. Sambil kita melihat kategori terbaru, Ibu Nini, Bapak-Bapak semuanya untuk tahun ini, kategori untuk video media sosial, kita lihat siapa saja yang kemudian menjadi nominenya untuk tahun ini. Dari Tempo.com, Narasi Harian Kompas, Narasi Harian Kompas, kita lihat nomine selanjutnya. Oke, baik. Ini dia kategori baru untuk tahun ini. Mengapa kemudian ada kategori ini? Kita nanti akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022.
Anda masih di pengumuman nomine dan pemenang Anugerah Adi Negoro 2022, anugerah tertinggi untuk insan pers tanah air. Masih bersama saya Elvira Karunisa. Kita sapa juga para nomine Anugerah Adi Negoro 2022 yang masih setia bergabung secara daring dan menunggu nanti hasilnya pembacaan pemenang untuk tiap-tiap kategori. Terima kasih teman-teman masih bersama kami. Saya lanjutkan kepada Bu Rita, tadi sempat terputus. Mengapa kemudian ada penambahan kategori baru untuk tahun ini, Bu Rita? Ya, tidak dapat dimungkiri lagi bahwa berita pun ternyata masuk ke media sosial ya, karena ternyata peminatnya banyak. Harus diakui juga cetak mulai berkurang, jadi tidak heran kalau media-media cetak pun tidak hanya ke siber tetapi juga ke media sosial, dan itulah yang kami ambil atau kami angkat untuk juga ikut serta dalam lomba Anugerah Jurnalistik Adi Negoro ini. Meskipun tadi Bu Rita sempat menyebutkan cetak sudah mulai berkurang, tapi semangatnya masih luar biasa. Kita lihat semangat itu juga dari daftar nomine pada malam hari ini. Bu Rita, kita lihat bersama untuk kategori karya media cetak. Oke, ini dia. Dari Harian Kompas, Jawa Pos, PT Jawa Pos Koran, dan Harian Kompas. Saya ke Pak Dirjen ingin komentar sedikit. Pak Dirjen, bagaimana kemudian tadi Bu Rita menyampaikan memang sudah sangat sedikit begitu ya untuk media cetak, tapi menjaga semangatnya untuk tetap bisa menjaga eksistensi ke depannya. Iya, saya kira begini kan, media cetak itu adalah media paling awal. Ya, semua jurnalisme yang ada pada saat ini itu berasal dari media cetak. Berasal dari eranya Adi Negoro, kira-kira begitu kan. Jadi Adi Negoro ini berpesan kepada kita yang ingin menjadi wartawan, waktu itu ya wartawan media cetak, kalau mau jadi wartawan itu jangan cuma jadi wartawan, tapi jadilah pengarang, dia bilang begitu. Dan untuk menjadi pengarang, kita harus disiplin baca buku. Adi Negoro itu pembelajar seumur hidup. Dia menulis 25 buku dan kutu buku begitu. Nah, dengan punya pengetahuan yang memadai, maka saya kira berita yang akan ditulis oleh wartawan ini akan berbeda begitu, punya analisis yang tajam, kemudian perspektifnya juga baik begitu kan, dan kedalaman dan kelengkapan. Ini penting saya kira di era media sosial yang hanya menampilkan yang namanya berita itu sepotong-sepotong, instan, begitu singkat, kedalaman dan kelengkapan itu menjadi penting begitu. Dan Adi Negoro ini punya buku yang fenomenal yang disebut, yang judulnya Melawat ke Barat. Ini saya kira adalah travel writing pertama, travel journalism pertama dalam dunia pers Indonesia. Dan melawat itu memang artinya mengunjungi, visit begitu, tetapi punya makna yang dalam kalau kita lihat dari konteks jurnalisme. Apa itu? Mengecek ke lapangan, melihat. Nilainya apa? Verifikasi. Dan verifikasi itu yang kurang di kita sekarang, begitu kan? Padahal di verifikasi itu hukum besi dalam dunia jurnalisme. Sekarang media kita banyak mengekor ke media sosial. Apa yang ada di media sosial menjadi trending topik, diangkat ke media mainstream. Baik. Padahal namanya media arus utama, dia harus menjadi pelopor begitu. Dan Adi Negoro itu perintis loh, perintis artinya pelopor. Maka kita harus menjadi pelopor. Dan satu lagi, Adi Negoro ini wartawan spesialis. Di kita ini sekarang jarang. Kita ini dari dulu diajarkan generalis. Adi Negoro itu ahli politik luar negeri, geopolitik. Nah, kita ingin menjadikan wartawan-wartawan kita itu mestinya wartawan spesialis. Dia berkhidmat di satu bidang begitu, sehingga tulisannya oke begitu kan. Oke, nilai-nilainya itu yang kemudian harus kita jaga, kita kembangkan untuk kemajuan pers di tanah air. Tapi masih ada satu kategori lagi, Pak Dirjen, kita akan lihat bersama. Nomine kategori jurnalistik media televisi. Kita akan simak siapa saja yang masuk dalam kategori ini. Oke, ini adalah nomine untuk kategori jurnalistik televisi. Oke, baik. Pak Atal, sedikit tanggapan mengenai bagaimana kemudian kita menjaga nilai-nilai ini. Tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan panjang lebar, tapi
tergerus dengan perkembangan zaman, teknologi, disrupsi digital, bagaimana kita bisa mempertahankan nilai-nilai ini? Ya, kalau untuk jurnalistik ini kan sebenarnya banyak sekali ya jenisnya ya. Nah, kalau kita bicara soal penambahan kategori yang diadakan oleh Anugerah Adi Negoro, itu juga karya jurnalistik. Video, saya kira itu karya jurnalistik. Nah, kalau sekarang ini malah wartawan itu nggak boleh lagi menganggap dirinya jago nulis. Kalau jago nulis itu bukan wartawan sekarang. Makanya muncul yang disebut wartawan itu harus punya keterampilan multitasking. Jadi kalau multitasking itu dia harus bisa membuat video. Wartawan bersangkutan. Dia harus juga bisa membuat rekaman suara. Ini wartawan multitasking akhirnya bisa bekerja pada multi platform. Dia bisa di radio, bisa. Nah, ini dituntut kehebatannya luar biasa untuk sekarang ini. Saya setuju bahwa spesialisasi ya, tapi saya sampai sekarang kayaknya juga ada spesialisasi. Kalau saya lihat olahraga itu ada orangnya terus di olahraga dari media apapun. Jadi bukan wartawan istana yang meliput di olahraga. Nah, spesialisasi ini akan jalan terus. Tapi memang kalau kita lihat dari segi kualitas ya, apa yang dituntut oleh jurnalistik Adi Negoro adalah in-depth reporting. Ini yang kurang. Kalau kita bicara clickbait tadi itu karena kering memang, tidak ada in-depth. Karena itu sebenarnya Adi Negoro ini akan hidup terus panjang. Karena dia akan terus menjadi tuntunan buat pers nasional untuk meningkatkan skill dia, performa dia. Karena tuntutan Adi Negoro adalah berkedalaman. Nah, sekarang banyak berita-berita yang memang kurang berkedalaman. Oke, terima kasih pencerahannya Pak Atal. Ini menjadi catatan bagi kami Insan Pers. Tapi nanti kita akan melihat di segmen selanjutnya siapa saja yang kemudian menjadi pemenang untuk tiap-tiap kategori. Ini adalah karya-karya jurnalistik terbaik Insan Pers Indonesia. Dan kita akan kembali sesaat lagi untuk sama-sama menyaksikan pembacaan pemenang sejumlah kategori untuk jurnalistik Adi Negoro untuk Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2020. Dan kembali bersama kami dalam Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh semua nomine. Siapakah yang akan meraih Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022, penghargaan tertinggi bagi insan pers tanah air. Dan langsung saja saya akan mengundang Ibu Rita untuk membacakan pemenang Anugerah Adi Negoro 2022. Mohon mengambil tempat Ibu Rita. Di sebelah kanan saya ini teman-teman rekan media deg-degan menunggu siapa yang kemudian akan menjadi pemenang untuk kategori pertama. Ibu Rita akan membacakan untuk karya jurnalistik media foto. Silahkan Beri. Ya. Pemenang Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 untuk kategori jurnalistik foto adalah clicktimes.com dengan judul karya jurnalistik Tolong Korban, Hayu Yuda Prabowo. Selamat. Untuk kategori radio kita akan sapa terlebih dahulu. Ini rupanya. Ini Mas Hayu, selamat malam. Mas Hayu, selamat malam. Di unmute Mas Hayu, kita belum mendengar. Selamat malam Mas Hayu.
masih belum masuk audionya. Selamat malam. Oke, selamat Mas Hayu. Sudah menjadi pemenang untuk kategori ini. Iya, terima kasih, Mbak. Baik, ingin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada Panitia Adinegoro dan PWI Pusat serta Dewan Juri telah mengapresiasi karya saya. Semoga ini akan memotivasi diri saya lagi untuk lebih baik berkarya ke depannya. Baik, terima kasih Mas Hayu. Selamat sekali lagi, kita tunggu karya-karya terbaik lainnya. Terima kasih Bu Rita sudah membacakan untuk kategori foto. Saya persilahkan untuk kembali ke tempat. Kita akan melihat siapa kemudian pemenang untuk kategori jurnalistik media siber yang akan dibacakan oleh Ibu Nini Rahayu, Ketua Dewan Pers. Ibu Nini, saya persilahkan untuk mengambil tempat. Akan ada dua kategori ya Ibu ya, tapi yang pertama yang akan dibacakan adalah untuk kategori jurnalistik media siber. Silahkan Ibu. Ya, pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022 untuk kategori jurnalistik siber adalah Satrio Pangarso Wisanggeni dari Kompas.id dengan judul Karya Jurnalistik Mau Cepat Impas, Pilih Kuliah Keguruan atau Kedokteran. Baik, terima kasih Bu Nini. Saya sapa dulu Mas Satrio. Mas Satrio, selamat malam. Selamat Mas Satrio atas karyanya. Terima kasih, selamat malam. Ini sebetulnya juga kerja tim. Sudah, silakan. Silakan Mas. Sorry. Ini sebenarnya juga kerja tim dengan Mbak Putri Rosalina dan Mas Albertus Krisna. Jadi terima kasih kepada panitia Adinegoro telah memberikan ini kepada kami. Semoga bisa menjadi pelacot semangat kami untuk lanjut meliput yang penting bagi publik di kedepannya. Baik, terima kasih. Selamat sekali lagi Mas Satrio dan teman-teman dari Kompas.id atas karya jurnalistiknya yang luar biasa yang menjadi pemenang untuk kategori ini. Kita akan ke kategori selanjutnya Ibu Nini, silakan. Baik. Sekarang pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022 untuk kategori jurnalistik radio adalah deg-degan nih, mesti deg-degan juga nih dulu. Salman Amin dari Radio Republik Indonesia atau RRI Nunukan dengan judul karya jurnalistik Tanah Kami Indonesia Selamanya. Wah, dari RRI Nunukan. Selamat malam, selamat Mbak Salma atas karyanya, luar biasa. Ya, selamat malam. Terima kasih. Mbak Salma, mungkin ada yang ingin disampaikan? Iya, sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan juga ini berkat dukungan dari teman-teman, karena ini tentu ini juga karya ini adalah karya tim juga, ada tim yang membantu saya di bawah koordinasi oleh pimpinan LPP RRI Nunukan yang sudah mendukung kami untuk menyelesaikan paket ini, dan juga saya mengucapkan kepada panitia terima kasih banyak dari Dewan Pers, kemudian juga dari Dewan Juri telah mengapresiasi karya dari RRI Nunukan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat saya pribadi dan juga teman-teman di RRI Nunukan untuk bisa menulis karya yang tentu menjadi suara masyarakat dari perbatasan, tepatnya di perbatasan Indonesia-Malaysia, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sekali lagi, terima kasih dan selamat malam. Selamat malam, Mbak Salma. Selamat sekali lagi atas karyanya, luar biasa, menjadi salah satu karya jurnalistik terbaik di Indonesia ini. Untuk kategori radio. Untuk kategori radio ini senangnya luar biasa. Ya, Ibu terima kasih sudah banyak membacakan dua kategori. Berkenan kembali ke tempat semula. Saya mengundang sekarang kesediaan Bapak Atal untuk bersama saya. Bapak akan membacakan dua kategori, yaitu kategori untuk media karikatur dan juga untuk media sosial. Nah, ini yang menarik. Silakan Bapak untuk kategori pertama. Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022
untuk kategori jurnalistik karikatur adalah Tommy Tom Dehan dari Kompas dengan judul karya jurnalistik Tragedi Bola. Baik, terima kasih. Kita sapa dulu pemenangnya Pak Atal. Halo, Mas Tommy. Mas Tommy, selamat malam. Nah, kameranya Ya, selamat dibuka. malam. Oke, selamat Mas Tommy. Sudah menjadi pemenang Ya, untuk terima kasih, kategori Mbak. ini. Karya Mas Tommy ini dua-dua menjadi nomine dan salah satunya yang kemudian dipilih oleh tim Dewan Juri. Ada yang ingin disampaikan Mas, karena ini kategorinya sangat menarik sebenarnya meskipun kita tahu perkembangan teknologi, media cetak dan sebagainya sudah mulai berkurang. Tapi karya Mas Tommy ini masih luar biasa. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih kepada semua panitia Adinegoro Award 2022 atas kerja kerasnya dan juga panitia dan juga redaksi di Kompas ya, Mas Tri Agung Kristanto sebagai mitra saya untuk berdiskusi juga dalam pembuatan karikatur, juga Mas Suta sebagai pemret. Ya, untuk tragedi bola ini memang sesuatu yang ini ya, tragedi yang bagaimana disampaikan dengan karikatur itu memang buat saya pribadi memang dalam suasana sedih bagaimana kita bisa tetap mengkritisi. Harapan saya sih mungkin kedepannya tidak akan ada lagi tragedi yang serupa dan saya nggak perlu lagi bikin kartun yang sama gitu. Terima kasih atas segala kerja kerasnya. Baik, selamat sekali lagi Mas Tommy atas karyanya luar biasa. Kita akan beralih ke kategori selanjutnya, kategori jurnalistik video media sosial. Akan kembali dibacakan oleh Ketua Umum PWI Pusat Bapak Atal SD Pari. Pak Atal, persilahkan. Pemenang Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2022 untuk kategori jurnalistik video media sosial adalah Klena Wisnu Saptanugraha dari Narasi dengan judul karya jurnalistik Momen-momen brutal menjelang kematian massal. Baik, sudah bergabung bersama kita Mas Klena, selamat malam. Selamat malam Mbak, saya Baik. mewakili seluruh tim Narasi Mbak. Oke, mewakili tim Buka Mata Narasi, ingin ada yang disampaikan terkait untuk kategori ini? Tentu. Pertama saya mewakili tim Narasi ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya, kepada publik yang ikut berpartisipasi dalam karya tim investigasi Narasi. Mereka sudah mau bersusah payah, bersedia terlibat dalam pengungkapan tragedi brutal Kanjuruhan di Malang. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada Dewan Juri yang kami yakin bahwa sudah memilih secara objektif. Penghargaan ini juga kami tempatkan setinggi-tingginya buat pengungkapan dan membuka mata publik atas apa yang terjadi di Kanjuruhan. Dan yang penting juga sekaligus kemenangan ini adalah partisipasi publik ya di dalam keterlibatan karya-karya jurnalistik yang bermutu. Ke depan bukan hanya berhenti sampai di sini, kami berharap betul bahwa tragedi Kanjuruhan dapat terungkap secara jelas dan para korban mendapatkan keadilan di tengah proses peradilan yang kini sedang berlangsung. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Singkat saja saya ingin tanya tanggapan Anda karena ini kategori baru untuk tahun ini Adinegoro 2022 kategori media sosial. Harapannya kepada penyelenggara seperti apa, Mas Klena? Tentu ini adalah bagian dari pengembangan dari penghargaan karya jurnalistik yang sebenarnya tidak baru dalam konteks karya ya pembuatan. Tapi ini adalah jelinya para penyelenggara untuk melihat bahwa karya jurnalistik bukan hanya ada di media konvensional, tapi dia juga tersebar di berbagai platform termasuk di media sosial. Kami berharap betul ke depan tentu tidak menutup mata kepada penyelenggara untuk memberikan penghargaan setingginya bagi mereka yang juga terlibat dan menyebarkan distribusi karyanya di media sosial. Oke, baik Mas Klena, terima kasih sekali lagi. Selamat menjadi pemenang untuk kategori video media sosial. Pak Atal, terima kasih sudah membacakan dua kategori. Mohon berkenan untuk kembali ke tempat. Kita akan beralih untuk pemenang kategori jurnalistik media cetak yang akan dibacakan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen,
Saya persilakan ada 2 kategori lagi untuk media cetak dan media televisi. Untuk yang pertama media cetak, silahkan Ya. Pak Dirjen. Pemenang Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 untuk kategori jurnalistik cetak adalah Farid S. Maulana dari Jawa Pos dengan judul karya jurnalistik Jangan Sampai 135 Nyawa Cuma Jadi Angka. Baik, sudah bergabung bersama kita Mas Farid. Selamat malam. Iya. Selamat Mas Farid. Malam. Alhamdulillah, maaf ya, ininya backgroundnya lagi liputan soalnya tiba-tiba. Lah, Harus ini kesini juga. Ini luar biasa Iya. loh. Luar biasa, ini menunjukkan bahwa totalitas jam segini masih di lapangan begitu Mas Farid. Mas Farid, bagaimana rasanya menjadi pemenang untuk kategori cetak ini Mas Farid? Alhamdulillah sih ya. Ya rasanya senang di atas duka ya. Tapi saya berharap 135 nyawa itu jadi yang terakhir lah di sepak bola. Itu aja sih ya, agar sepak bola kita udah nggak ada nyawa-nyawa lagi. Saya nulis itu kadang ya sedih sih. Oke, baik. Terima kasih aja untuk penghargaannya. Baik, terima kasih Mas Farid atas tulisannya dan mengawal informasi ini. Kita melihat bagaimana liputan Mas Farid di Jawa Pos. Terima kasih sekali lagi dan selamat atas prestasi Anda sebagai pemenang untuk kategori media cetak. Selamat malam Mas Farid. Malam. Baik, ini keseharian insan pers jam segini juga masih di lapangan Pak Dirjen. Baik. Selanjutnya kategori terakhir, kategori jurnalistik untuk media televisi dan kembali akan dibacakan oleh Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Bapak Usman Kansong. Pemenang Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2022 untuk kategori jurnalistik televisi adalah Mario Sarong dari Kompas TV dengan judul karya jurnalistik Berkas Kompas episode Siapa Jaga Masyarakat Adat. Oke. Selamat. Oke, kita sapa dulu teman-teman dari Kompas. Euforianya tadi loncat-loncatnya semangat sekali. Dengan Mario dan rekannya siapa satu lagi? Ini Gita Markesri, produser saya di program Berkas Kompas. Baik, karena memang karya jurnalistik ini karya bersama begitu ya. Apa yang ingin disampaikan Mas Mario? Jadi terima kasih kepada para juri yang sudah memberikan penilaian kepada kami, juga kepada pemimpin redaksi kami Mbak Rosiana Silalahi dan juga Mas Yogi Nugraha, Wapemret kami. Kami kenapa mengangkat soal masyarakat adat karena memang sebagai sebuah kasus yang mereka yang termarginalkan, kami di Kompas juga memberikan tempat kepada para reporter, para jurnalisnya untuk mengangkat mereka yang termarginalkan itu sehingga diberikan tempat untuk bisa menyuarakan apa yang mereka butuhkan kepada pemerintah dan juga kepada masyarakat. Terima kasih Mbak. Baik, rekannya mungkin ada yang ingin disampaikan? Saya ingin mengucapkan ini adalah sebuah kebanggaan buat kita berdua, buat program Berkas Kompas, karena pada akhirnya karya jurnalistik kami bisa membawa Piala Adi Negoro kembali ke Kompas TV. Baik, selamat sekali lagi. Selamat sekali lagi buat teman-teman Kompas sebagai pemenang untuk kategori media televisi. Bang Usman, terima kasih. Kita kembali lagi ke kursi, kita akan berbincang mengenai hasil untuk para pemenang hari ini. Luar biasa, ini adalah karya terbaik dari yang paling baik kalau menurut saya. Karena saya yakin bahwa setiap karya jurnalistik yang dibuat oleh teman-teman di lapangan bertujuan untuk mencerdaskan bangsa. Jadi tidak hanya sekedar informasi yang biasa saja, tapi kita harapkan berkedalaman begitu. Saya tanya satu-satu, terlebih dahulu saya ke Pak Dirjen. Bagaimana tadi melihat sejumlah pemenang untuk kategori yang sudah disampaikan Pak Dirjen? Iya, pertama mengucapkan selamat dulu kepada semua pemenang. Yang kedua tadi kita lihat bahwa kekritisan pers itu tidak hilang. Ya, tetap kritis melihat situasi yang katakanlah tidak pas yang terjadi di masyarakat. Tadi banyak
pemenang yang meliput tragedi Kanjuruhan. Ini kan sikap kritis kita, keprihatinan kita ya terhadap masyarakat, terhadap korban, dan disertai harapan tentu saja proses peradilannya berlangsung adil, kemudian juga ya jangan ada lagi tragedi begitu. Jadi terselip pesan seperti itu, dan saya kira ini luar biasa bagusnya pers kita. Ini artinya kebebasan pers itu kita terus junjung tinggi. Oke. Pak Atal, berbicara mengenai kebebasan pers, ini juga menjadi salah satu kebutuhan kita, insan pers, untuk bisa bergerak maksimal, mengawal informasi, mempertanggungjawabkan informasi tersebut kepada publik. Untuk kedepannya bagaimana menurut Pak Atal untuk menjaga hal-hal ini? Ya, saya kira tetap ya kebebasan pers itu penting dan mutlak harus. Karena itu di Hari Pers Nasional nanti 2023, tagline-nya adalah kebebasan pers, demokrasi yang bermartabat. Saya tetap mengatakan tidak akan pernah hilang kebebasan pers ini dari pers Indonesia. Karena itu saya bahagia sekali sebenarnya pers kita cukup bebas. Walaupun masih banyak yang represi ya terhadap pers banyak. Banyak teman-teman menghadapi masalah itu karena nggak paham dia misalnya ya. Saya kira karena dia belum paham. Masyarakat kita memang belum semua juga paham mengenai fungsi dan peran pers ini. Tapi relatif bebas kita. Ya bebas. Nah, apalagi di antara negara ASEAN ya, kita bebas. Bolehlah ya. Karena itu kita harus tetap pertahankan dan kita harus pelihara ini. Karena kita yakin bahwa dengan kebebasan pers lah baru bisa tercipta demokrasi yang bermartabat. Nah, itu yang kita suarakan di Hari Pers Nasional. Oke, tantangan utamanya apa menurut Pak Atal? Ya, tantangannya saya kira diri kita sendiri, mungkin juga kemajuan teknologi ya, teknologi ini. Karena kalau clickbait itu kan kebebasan yang pers jadi dangkal ya. Jadi kalau dangkal kebebasan pers, rugi kita. Kita mendapat kebebasan, harusnya kita memberikan value, nilai di demokrasi. Kebebasan pers itu dengan nilai pers yang tinggi juga. Karena itu saya tetap yakin bahwa Adi Negoro adalah parameter untuk pers nasional. Karena dia diseleksi dari semua media yang dari karya-karya terbaik yang hari ini kita uji. Karena itu saya juga menyampaikan apresiasi kepada pemenangnya. Semua pemenang saya kagumin mereka. Oke, Pak Atal, terima kasih karena ini adalah karya-karya terbaik insan pers kita. Bu Nini, bagaimana Ibu melihat untuk pers sendiri di masa mendatang tidak berhenti hanya sampai karya-karya jurnalistik yang hari ini kita lihat bersama, tapi kita berharap ada karya-karya terbaik lainnya di masa mendatang? Ya, Dewan Pers tentu ingin memberikan dukungan penuh ya, upaya-upaya menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dengan berbagai cara yang kita lakukan. Satu, tetap mendorong media yang profesional. Ya, kita tidak henti-hentinya melakukan pendataan, dan dalam proses pendataan itu Dewan Pers juga melakukan pendampingan agar media-media yang tumbuh dan berkembang itu harus terus diapresiasi, didukung begitu ya. Kalau di sana sini ada kekurangannya, karena ini juga persoalan bisnis ya, di tengah-tengah ekonomi yang kita tahu banyak sekali tantangan, kita harus tetap semangat. Yang kedua, buat kawan-kawan jurnalis ini juga perlu ada dukungan yang kuat. Tolong daya lenting tim redaksi untuk selalu independen, profesional, itu yang harus tetap dijaga. Di tengah-tengah situasi ekonomi, situasi politik, apalagi menjelang kampanye, pemilu 2024 yang akan kita gelar pestanya sebentar lagi, mau tidak mau independensi teman-teman jurnalis sangat diperlukan gitu ya. Jadi saya kira lesson learn dari Adi Negoro ini sangat penting ya, di tengah-tengah menghasilkan karya jurnalistik tetapi di dalamnya ada kontrol sosial, dan itu kan peran para jurnalis kita, apalagi kalau sampai mampu meningkatkan intelektual publik dalam pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan. Saya kira Dewan Pers posisinya selalu mendukung
mewujudkan media yang berkualitas dan para jurnalis kita yang punya kredibilitas. Baik, Ibu Nini, terima kasih. Sekarang saya ke Bu Rita. Bu Rita, kita melihat tadi siapa yang kemudian menjadi nomine, kemudian sudah disampaikan pemenangnya. Kita berbicara untuk ke depannya, bagaimana kemudian ini bisa menjadi membantu insan pers untuk lebih bersemangat mewujudkan produk-produk pers yang berkualitas, produk jurnalistik yang berkualitas, dan apakah bisa menambah kategori lagi, Bu Rita, ke depannya? Karena hanya 7 kategori saat ini. Kalau mengenai jumlah kategori, mungkin saja. Tapi tadi kalau ada pertanyaan, seperti apa yang diharapkan? Kalau kita mengacu pada Adi Negoro, ada satu yang sering terlupakan. Kalau menulis, bukan beropini tetapi ada pesan. Nah ini yang masih jarang dilakukan. Itu saja. Oke. Pengalaman kemarin ketika masuk begitu ya karya-karya dari teman-teman ini, secara garis besar apa yang kemudian menurut Ibu Rita yang masih harus disempurnakan sehingga tidak masuk dalam nomine? Iya, lebih banyak memang seperti yang dicatat adalah liputan berkedalaman. Nah, liputan berkedalaman ini tampaknya belum merata pemahamannya. Ya, jadi masih banyak yang mengandalkan wawancara. Ya, memang betul kalau liputan berkedalaman tidak harus investigasi, ya, tetapi bahwa dia melakukan banyak hal, ya, detail seperti mungkin tadi yang sudah dicontohkan, ya, dia melakukan peliputan kemanapun, ya, itu penting. Jadi tidak hanya mengandalkan wawancara si A, si B, si C, nggak cukup seperti itu. Jadi harus dipahami dulu yang dinamakan liputan berkedalaman, dan itulah yang diandalkan dalam anugerah jurnalistik Adi Negoro. Oke, Bu Rita, terima kasih. Mungkin ada yang disampaikan Pak Dirjen sebagai penutup pesan-pesan? Ya, itu tadi. Sebenarnya dari situ tadi kita bisa mengambil pelajaran dari Adi Negoro. Kedalaman itu tidak bisa kita capai kalau kita tidak punya pengetahuan yang cukup, tidak melawat. Artinya datang ke lokasi begitu, verifikasi. Akhirnya cuma wawancara, akhirnya yang kita sebut talking news itu tadi begitu loh. Berita omong-omong aja. Nah, tapi dengan melawat seperti dicontohkan oleh Adi Negoro, itu laporan kita akan berwarna. Baca buku Melawat ke Barat itu luar biasa berwarnanya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dirjen. Pak Dirjen ini backgroundnya media juga, karena orang lapangan juga gitu Pak Dirjen. Terakhir, karena tadi sempat Bu Nini mengatakan bahwa bagaimana redaksi harus menjaga daya lentingnya begitu ya Bu Nini ya. Ini kita tahu bagaimana menjelang tahun politik juga. Mungkin ada sedikit pesan yang disampaikan Pak Dirjen? Iya, saya sependapat dengan Dewan Pers ya. Kemarin juga ada diskusi tentang bagaimana kita menjaga independensi dalam menghadapi pemilu misalnya begitu. Ini tahun politik ya, independensi. Bukan netralitas, ya independensi, imparsialitas. Ya artinya kita menjadikan media itu sebagai ruang publik, sebagai ruang berdemokrasi. Ketika berdemokrasi, ketika dia menjadi ruang publik, maka siapapun harus punya kesempatan yang sama untuk kita liput, untuk masuk di dalam media kita. Ya saya kira apa yang dilakukan Dewan Pers dalam mengawal ini itu sangat penting, ya sangat penting supaya ya media kita independensinya terjaga begitu. Baik. Terima kasih Pak Dirjen, waktunya bersama kami. Pak Atal, terima kasih. Bu Nini, terima kasih. Bu Rita, terima kasih. Kita akan jumpa lagi di Hari Pers Nasional. Insya Allah nanti Februari 2023. Terima kasih sekali lagi. Dan selamat juga kepada seluruh pemenang untuk hari ini. Saya Elvira Karunisa, undur diri. Maju terus insan pers Indonesia. Sampai jumpa di Anugerah Jurnalistik Adi Negoro 2023.